dalam pemberantasan korupsi. Di Subianto begitu gerak mengungkap dugaan korupsi pada proyeknya sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Kamu lagi apa? Nih, aku lagi searching kasus korupsi yang ada di Indonesia. Sekarang korupsi di Indonesia tuh lagi marah-marahnya loh. Korupsi bukan hanya tentang uang yang hilang, tetapi masa depan yang dirampas. Setiap rupiah yang diambil ada hak masyarakat yang terabaikan. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita mengabaikan ini terjadi? Korupsi masih menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mempengaruhi kualitas pendidikan, serta kesehatan hingga kesejahteraan masyarakat secara luas. Bahkan, korupsi bisa memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pencegahan korupsi adalah upaya untuk menghentikan korupsi sebelum itu terjadi. Jadi, salah satu cara paling mendasar adalah melalui pendidikan anti korupsi. Pendidikan ini bukan sekedar teori, tetapi lebih ke pembentukan karakter. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas harus ditanamkan sejak dini, baik di sekolah, keluarga, maupun lingkungan sosial. Kenapa ini penting? Karena kalau seseorang sudah terbiasa jujur dan punya prinsip kuat, peluang untuk melakukan korupsi korupsi akan jauh lebih kecil. Selanjutnya, transparansi dalam pelayanan publik juga menjadi kunci penting. Semua proses pelayanan harus terbuka dan jelas, mulai dari biaya, prosedur, hingga waktu penyelesaian. Dengan adanya transparansi, masyarakat bisa ikut mengawasi sehingga peluang terjadinya praktik suap dan penguatan liar bisa ditekan. Oke, di sini sederhananya korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dan yang perlu kita sadari, korupsi ini bukan hanya dilakukan oleh 1-2 orang, tetapi sering terjadi secara sistematik dan melibatkan banyak pihak. Karena itu, untuk mengatasi korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan hukuman. Kita perlu 2 pendekatan utama. Yang pertama ada pencegahan dan pemberantasan. Selain menghukum pelaku, ada juga upaya pengambilan aset negara. Artinya, uang korupsi harus dilacak, disita, dan dikembalikan ke negara. Ini penting agar kerugian negara bisa dipulihkan dan digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat. Tidak kalah penting, kerjasama antar lembaga juga menjadi kunci keberhasilan pemberantasan korupsi. KPK, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lainnya harus bekerja sama secara terintegrasi. Bahkan dalam beberapa kasus, diperlukan kerjasama internasional, terutama jika aset atau pelaku berada di luar negeri. Namun dalam pelaksanaannya, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih menghadapi berbagai tantangan, misalnya adanya intervensi politik, lemahnya integritas sebagian aparat, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat.
Karena itu, solusi yang dibutuhkan harus menyeluruh, mulai dari penguatan hukum, perbaikan sistem pemerintahan, hingga peningkatan kesadaran masyarakat. Pendidikan moral dan nilai integritas juga harus terus diperkuat agar budaya anti korupsi bisa tumbuh di tengah masyarakat. Kesimpulannya, korupsi adalah masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan dengan satu cara. Pencegahan dan pemberantasan harus berjalan beriringan. Pencegahan berfokus pada menutup peluang terjadinya korupsi, sedangkan pemberantasan fokus pada penindak pelaku secara tegas. Dan yang paling penting, perubahan tidak hanya datang dari pemerintah atau lembaga hukum, tetapi juga dari diri kita sendiri. Karena pada akhirnya Indonesia yang bersih dan korupsi hanya bisa terwujud jika semua pihak ikut berperan dan memiliki komitmen yang sama untuk menolak korupsi dalam bentuk apapun.